Pernahkah Anda berada di penghujung tahun, menatap lembaran kalender yang tinggal satu saja, sementara di luar sana suara riuh rendah orang-orang mulai terdengar menyambut pergantian waktu saat jam dinding perlahan-lahan merayap menuju angka 12 malam? Seringkali yang terlintas di benak kita bukanlah daftar kegembiraan atau rencana pesta yang meriah, melainkan justru bayang-bayang hutang yang belum juga lunas dan perasaan bahwa hidup ini terasa semakin sempit. Tahun akan segera berakhir dan angka tahun akan bertambah satu. Namun beban di dalam dada Anda masih terasa sama. Bahkan mungkin terasa jauh lebih berat dari tahan-tahan sebelumnya. Sahabatku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita perlu menyadari bahwa banyak orang menyambut malam pergantian tahun dengan tawa dan sorak-sorai, tetapi ada pula jiwa-jiwa yang menyambutnya dengan kegelisahan yang luar biasa, duduk terdiam dalam kesunyian dan bertanya dalam hati dengan penuh kepedihan tentang sampai kapan hidup akan terus terhimpit seperti ini. Jika selama setahun penuh ini hidup Anda benar-benar terasa sesak karena lilitan hutang, jika tidur Anda seringkali tidak tenang karena memikirkan tagihan yang mengejar, dan jika doa-doa Anda terasa seolah-olah belum mendapatkan jawaban, maka saat ini adalah momen yang paling tepat untuk berhenti sejenak dan merenung dengan jujur. Malam pergantian tahun ini sebenarnya bukan sekadar tentang pergerakan angka di jam atau pergantian kalender dari satu tahun ke tahun berikutnya, melainkan bisa menjadi awal dari jalan keluar yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala siapkan secara khusus untuk Anda. Mari kita mulai dengan menenangkan hati sejenak, membasahi lisan kita dengan memperbanyak selawat kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Melalui lantunan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kita berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala melapangkan hati kita, menenangkan pikiran yang sedang carut-marut, dan memberi kekuatan di tengah badai ujian hidup yang sedang kita jalani. Ketahuilah bahwa malam tahun baru seringkali disalahpahami hanya sebagai malam perayaan yang penuh hura-hura. Padahal hakikatnya bagi seorang mukmin, malam ini adalah sebuah malam perhentian. Bayangkanlah hidup ini seperti sebuah perjalanan yang sangat jauh, di mana satu tahun adalah jarak yang sangat panjang untuk ditempuh. Ada orang yang berjalan dengan langkah yang sangat ringan, namun ada pula yang harus berjalan tertatih-tatih sambil memikul karung yang sangat berat di punggungnya, karung yang berisi beban hutang, beban tanggung jawab keluarga, serta beban pikiran yang siola-ola tidak pernah ada habisnya. Selama seseorang terus berlari dalam kesibukan dunia, mungkin ia masih sanggup menahan beban itu karena adrenalin dan kepanikan. Namun ketika ia berhenti sejenak di malam yang sunyi ini, barulah ia benar-benar merasakan betapa beratnya beban yang selama ini ia paksakan untuk dibawa. Begitulah kondisi hati kita di saat dunia mulai sedikit mereda suaranya. Ketika kesibukan melambat, barulah kita benar-benar merasakan apa yang selama ini tersimpan rapat di dalam dada kita. Malam ini bukan tentang siapa yang bisa tampil paling meriah di media sosial, tetapi tentang siapa yang berani bersikap paling jujur pada dirinya sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang mampu tersenyum lebar di luar, namun sejatinya hatinya sedang hancur lebur. Banyak yang terlihat sangat kuat di mata manusia, padahal setiap malam ia harus berjuang keras hanya untuk menenangkan pikirannya sendiri agar bisa terpejam. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui setiap tetes air mata yang jatuh dalam kesunyian dan setiap sesak yang Anda sembunyikan dari pasangan atau anak-anak Anda. Seolah-olah malam pergantian tahun ini adalah momen di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada hamba-Nya tentang berapa lama lagi hamba tersebut ingin terus berjuang sendirian tanpa melibatkan penciptanya. Kapan Anda ingin benar-benar bersandar kepada Nya dengan kepasrahan yang total? Hati kita ini ibarat sebuah rumah yang jika terlalu lama tidak dibersihkan, maka debu-debu kegelisahan dan keputusasaan akan menumpuk tanpa kita sadari. Jika Anda terlalu lama menahan keluh kesah, menyimpan rasa kecewa karena rezeki yang terasa seret, dan memendam putus asa karena hutang yang kian menumpuk, maka hati itu perlahan akan menjadi gelap dan menyesakkan pemiliknya. Oleh karena itu, malam ini adalah waktu yang paling berharga untuk membersihkan hati tersebut, bukan dengan amarah kepada keadaan atau suara yang keras, melainkan dengan kejujuran dan pengakuan yang tulus di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus menyadari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala
tidak pernah menuntut kita untuk menjadi hamba yang sempurna tanpa cacat. Tetapi Dia hanya ingin kita datang menemui Dia dengan hati yang apa adanya, membawa segala luka dan kelemahan kita. Seringkali, masalah utamanya bukanlah karena pintu rezeki itu tertutup, melainkan karena hati kita sudah terlalu lelah dan tertutup oleh debu putus asa, sehingga tidak mampu lagi melihat jalan keluar yang sebenarnya sudah ada di depan mata. Malam tahun baru adalah sebuah jeda indah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala hadiahkan, agar kita tidak terus-menerus berjalan ke arah yang salah. Seseorang yang terus berlari tanpa pernah memperbaiki arah jalannya akan tetap tersesat, meskipun ia sudah menempuh jarak yang sangat jauh. Jika selama ini hidup terasa begitu berat, dan hutang seakan-akan menutup seluruh pandangan masa depan Anda, maka jangan sia-siakan malam ini untuk sekadar tidur atau larut dalam kesedihan yang tidak berujung. Ingatlah bahwa di saat dunia sedang sibuk menghitung waktu, Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang membuka pintu Romania bagi setiap hamba yang ingin memperbaiki kondisi hatinya sebelum ia meminta perbaikan pada nasib hidupnya. Hal yang membuat hidup terasa paling berat seringkali bukan angka hutang itu sendiri, melainkan karena harapan yang mulai melemah dan meredup di dalam batin. Selama seseorang masih memiliki harapan yang digantungkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka beban seberat apapun pasti akan mampu dipikulnya. Namun ketika harapan itu padam, maka langkah kaki pun akan terasa sangat goyah. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menciptakan malam tanpa tujuan, dan tidak pernah pula menggulirkan waktu tanpa hikmah yang mendalam di baliknya. Pergantian tahun ini adalah pengingat sunyi bagi kita, bahwa selama Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita usia dan hembusan nafas, itu artinya pintu kesempatan untuk berubah dan bangkit belum benar-benar ditutup. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11 yang berbunyi, "Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum, sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri." Ayat ini menjadi landasan kuat bahwa perubahan besar dalam hidup kita, termasuk dalam urusan kelapangan rezeki dan pelunasan hutang, harus diawali dari perubahan yang ada di dalam hati kita sendiri. Maka, mulailah perubahan itu malam ini juga, bukan dengan janji-janji besar kepada manusia, melainkan dengan niat yang murni dan jujur untuk kembali bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita menyadari betapa berat beban yang selama ini menghimpit, sekarang tibalah saatnya bagi Anda untuk melakukan sebuah tindakan nyata yang akan menjadi titik balik dalam hidup Anda. Sahabatku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amalan pertama yang harus kita lakukan ini sebenarnya tidaklah berat, tidak pula membutuhkan waktu berjam-jam. Namun ia menuntut sesuatu yang jauh lebih berharga daripada emas, yaitu kejujuran dan kerendahan hati Anda yang paling dalam. Ketika hidup Anda terasa begitu sempit dan hutang seolah-olah menekan dari segala arah mata angin, seringkali hal pertama yang perlu kita lakukan bukanlah sibuk mencari jalan keluar di dunia luar, melainkan membersihkan jalan yang ada di dalam hati kita sendiri. Bayangkanlah hati Anda sebagai sebuah saluran air. Jika saluran itu tersumbat oleh kotoran dan sampah, maka air rezeki yang melimpah sekalipun tidak akan pernah bisa sampai ke rumah Anda. Oleh karena itu, salat sunnah taubat adalah pintu gerbang pertama yang harus Anda lalui untuk membongkar sumbatan-sumbatan tersebut. Langkah pertama yang harus Anda lakukan di malam yang penuh berkah ini adalah menata kembali niat Anda. Cobalah Anda cari sudut ruangan yang paling sunyi. Luangkan waktu sejenak untuk duduk dengan tenang, tanpa ada gangguan dari perangkat elektronik atau suara bising lainnya. Tariklah napas Anda secara perlahan. Rasakan setiap hembusan udara yang masuk ke paru-paru Anda sebagai karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu hadirkanlah rasa butuh yang teramat sangat di hadapannya. Ucapkanlah di dalam hati Anda dengan penuh kesungguhan, "Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, hamba datang kembali kepadamu malam ini. Hamba mengakui segala kelemahan, segala kesalahan, dan segala kelalaian hamba selama setahun penuh ini. Hamba ingin Engkau ampuni dan bimbing hamba menuju jalan hidup yang Engkau ridhoi." Ketahuilah bahwa taubat itu bukanlah tentang memiliki masa lalu yang sempurna tanpa dosa, melainkan tentang keberanian hati Anda untuk mau kembali sekarang juga, saat ini juga, tanpa menunda-nunda lagi. Sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah At-Tahrim ayat 8 yang berbunyi, "Wahai orang-orang yang beriman,
Bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabb-mu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setelah Anda memantapkan niat tersebut, bangkitlah dan laksanakan salat sunnah taubat sebanyak 2 rakaat. Kerjakanlah salat ini dengan setenang mungkin, seolah-olah ini adalah pertemuan paling penting dalam hidup Anda. Anda tidak perlu membaca surat-surat yang terlalu panjang jika memang belum hafal, dan Anda tidak perlu tergesa-gesa untuk menyelesaikannya. Bayangkanlah sholat 2 rakaat ini seperti seseorang yang akhirnya menemukan jalan pulang setelah sekian lama tersesat di tengah hutan rimba yang gelap. Orang itu tidak membawa alasan-alasan atau pembelaan diri. Ia hanya membawa rasa penyesalan yang jujur dan harapan besar untuk diterima kembali di rumahnya. Salat sunnah taubat ini bukanlah sekadar ritual fisik semata, melainkan sebuah tanda nyata bahwa hati Anda sedang dibersihkan dan dipersiapkan untuk menerima keogeban yang akan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Setiap gerakan sujud Anda adalah momen di mana Anda meletakkan segala harga diri dan kesombongan Anda di atas tanah, mengakui bahwa tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala Anda bukanlah siapa-siapa dan tidak memiliki kekuatan apapun untuk melunasi hutang-hutang tersebut. Langkah ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah melakukan doa pengakuan yang jujur setelah Anda mengucapkan salam. Setelah salat selesai, janganlah Anda terburu-buru untuk berdiri atau beranjak dari sajadah Anda. Tetaplah duduk bersimpuh. Angkatlah kedua tangan Anda dengan perlahan dan sampaikanlah doa taubat dengan bahasa yang paling jujur yang Anda miliki. Anda tidak perlu menggunakan kata-kata puitis yang sulit jika itu justru menghalangi perasaan Anda. Sampaikanlah kelelahan Anda kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akuilah ketakutan Anda akan hari esok, dan katakanlah dengan jujur bahwa Anda sangat membutuhkan pertolongan untuk keluar dari lilitan hutang ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai hamba-Nya yang datang dengan hati yang hancur namun tetap penuh dengan harapan. Rasulullah SAW pernah mengajarkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lebih gembira menerima taubat hambanya daripada kegembiraan seseorang yang menemukan kembali untanya yang hilang di tengah padang pasir yang luas. Seringkali, kelapangan rezeki yang kita impi-impikan itu selalu diawali dengan kelapangan hati, dan kelapangan hati itu hanya bisa lahir dari proses taubat yang tulus. Inilah amalan pertama Anda di malam tahun baru ini. Sederhana, tenang, namun sangat menentukan nasib Anda di tahun yang akan datang. Dengan bertaubat, Anda sedang mengosongkan beban-beban nama yang sudah tidak berguna agar ada ruang kosong di hati Anda untuk diisi dengan ketenangan dan petunjuk-petunjuk baru. Jika hati Anda sudah bersih, maka pikiran Anda akan menjadi lebih jernih dalam melihat peluang usaha atau kara-kara yang halal untuk melunasi hutang. Jangan pernah merasa bahwa dosa Anda terlalu besar untuk diampuni, karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh lebih luas daripada samudera manapun di dunia ini. Jadikanlah setiap hembusan napas Anda setelah salat taubat ini sebagai langkah awal menuju kehidupan yang lebih berkah. Ingatlah bahwa satu tetes air mata penyesalan yang jatuh karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu memadamkan api kegelisahan yang selama ini membakar jiwa Anda. Sekarang, apakah Anda siap untuk bersujud dan memulai lembaran baru yang lebih suci bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Setelah Anda membersihkan jalan di dalam hati melalui pintu taubat yang tulus, janganlah Anda terburu-buru untuk segera meminta tumpukan harta atau keajaiban instan yang mengagetkan. Mengapa demikian? Karena hati yang masih dipenuhi sisu-sisa kegelisahan ibarat permukaan air yang sedang bergejolak hebat. Ia akan sangat sulit untuk menangkap bayangan petunjuk atau pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sebenarnya sudah sangat dekat. Sahabatku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita perlu menyadari sepenuhnya bahwa beban hutang bukan hanya sekadar urusan angka-angka di atas kertas atau saldo di rekening bank yang kosong, melainkan tentang ketenangan batin yang perlahan-lahan terkikis habis setiap hari. Bayangkanlah diri Anda seperti seseorang yang sedang tenggelam di tengah lautan luas. Jika Anda terus-menerus mengayuh tangan dan kaki dengan penuh kepanikan, maka tenaga Anda akan sangat cepat terkuras habis dan Anda akan semakin dalam tenggelam. Namun, jika Anda mampu berhenti sejenak, mengatur napas,
dengan tenang dan membiarkan tubuh Anda mengapung dengan bersandar pada kekuasaannya. Barulah Anda bisa melihat ke arah mana bantuan sedang datang untuk menyelamatkan Anda. Begitulah hakikat dari zikir yang akan kita lakukan di malam yang sunyi ini. Zikir bukanlah sebuah pelarian dari kenyataan pahit, melainkan cara paling mulia untuk menenangkan diri agar jiwa Anda tidak tenggelam lebih dalam ke dalam jurang keputusasaan. Langkah pertama dalam berzikir ini adalah dengan melantunkan istighfar. Namun, bukan istighfar yang diucapkan secara terburu-buru hanya untuk mengejar hitungan angka tertentu. Duduklah kembali dengan posisi yang paling nyaman bagi Anda. Rasakanlah rasa lelah yang masih tersisa di seluruh tubuh Anda. Dan rasakanlah berat yang masih menempel di dada Anda. Lalu, ucapkanlah secara perlahan dan penuh penghayatan. Astaghfirullahalazim. Ucapkanlah kata demi kata tersebut, sikanekan Anda sedang menghapus satu demi satu noda dan beban yang selama ini menempel erat di dinding hati Anda. Ketahuilah bahwa istighfar bukan hanya tentang memohon ampun atas dosa-dosa besar di masa lalu, melainkan juga sebuah pengakuan yang sangat jujur bahwa selama ini kita seringkali terlalu sombong karena mengandalkan kekuatan diri sendiri dan lupa untuk benar-benar bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap ucapan istighfar yang Anda hembuskan adalah sebuah pengakuan tulus, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, hamba benar-benar tidak mampu menghadapi semua ini sendirian. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai hamba-Nya yang mau mengakui keterbatasannya sebagai manusia yang lemah. Ulangilah kalimat istighfar ini berkali-kali tanpa perlu menghitungnya dengan jari atau tasbih. Biarkanlah hati Anda yang bekerja sepenuhnya. Jika sebuah wadah berisi air kotor terus-menerus dialiri oleh air bersih yang jernih, maka lambat laun air kotor itu akan terbuang dan wadah tersebut akan menjadi jernih kembali. Begitu pula dengan hati manusia. Jika ia terus-menerus dialiri dengan dizikir istighfar, maka perlahan-lahan ia akan menjadi tenang dan jernih. Hal ini sejalan dengan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, Surah Ar-Ra'd ayat 28, yang berbunyi, "Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah, hati menjadi tentram. Ketika hati Anda mulai mencapai titik tenang tersebut, barulah pikiran Anda akan menjadi lebih jernih untuk melihat jalan keluar yang sebelumnya tidak pernah Anda sangka kehadirannya." Setelah hati mulai terasa stabil dengan istighfar, langkah berikutnya adalah belajar untuk berserah diri secara total. Ingatlah, berserah diri bukan berarti menyerah kalah pada keadaan, melainkan menyerahkan segala urusan yang tidak sanggup kita kendalikan kepada Zat yang paling mampu mengurus seluruh aspek kehidupan kita. Banyak di antara kita yang merasa sangat lelah, bukan karena kurangnya usaha fisik yang dilakukan, melainkan karena kita memaksakan diri untuk memikul seluruh beban itu sendirian di pundak kita yang sempit. Padahal, ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sejak awal sudah siap menanggung segala beban hamba-Nya, jika hamba tersebut mau bersimpuh dan bersandar kepadanya. Kalimat zikir berikutnya yang sangat dalam maknanya adalah, Hasbiyallahu la ilaha illa huwa. Cukuplah Allah Subhanahu wa Ta'ala bagiku, tidak ada Tuhan selain Dia. Ucapkanlah kalimat ini dengan perlahan, jangan biarkan ia hanya berhenti di ujung lisan, tetapi biarkanlah ia turun meresap hingga ke dasar hati yang paling dalam. Saat Anda mengucapkan kalimat Hasbiyallahu, Anda sebenarnya sedang berkata kepada Sang Pencipta, "Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, hamba sudah sangat lelah mengandalkan pemikiran hamba sendiri, kini hamba ingin sepenuhnya mengandalkan-Mu." Kalimat sakti ini mungkin tidak akan menghapus seluruh hutang Anda dalam sekejap mata, namun ia akan memberikan kekuatan luar biasa pada hati Anda, agar tidak roboh saat masalah datang silih berganti. Bayangkanlah seorang anak kecil yang sedang berjalan jauh dan mulai kelelahan. Lalu kemudian, ayahnya datang dan menggendongnya di pundak. Jalan yang ditempuh mungkin tidak mendadak menjadi pendek, namun langkah si anak tersebut kini menjadi sangat ringan, karena ia tidak lagi memikul berat tubuhnya sendiri. Begitulah rasanya ketika Anda berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tutuplah rangkaian zikir Anda malam ini dengan memperbanyak selawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selawat adalah penyejuk hati yang paling ampuh di tengah teriknya ujian hidup. Dengan selawat, hati yang tadinya keras membatu karena tekanan hutang akan menjadi lembut kembali, dan doa-doa Anda akan jauh lebih mudah untuk naik menembus pintu langit. Allahumma sholli ala Muhammad,
wa ala ali Muhammad. Seringkali Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan jalan bagi kita bukan melalui keajaiban besar yang tiba-tiba mengagetkan seluruh dunia, melainkan melalui ketenangan batin yang membuat kita mampu berpikir lebih rasional, mampu melihat peluang kecil yang ada di depan mata dan berani mengambil keputusan yang benar dan jujur. Dari hati yang tenang itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mulai mempertemukan kita dengan pertolongan-Nya melalui cara-cara yang sama sekali tidak pernah kita duga sebelumnya. Inilah amalan kedua Anda di malam pergantian tahun ini. Sebuah amalan yang tidak berat dan tidak rumit, namun mampu memberikan kekuatan dahsyat karena hidup yang terasa berat sebenarnya tidak selalu membutuhkan solusi yang besar, melainkan membutuhkan hati yang kuat dan jiwa yang mau berserah sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah jiwa kita dibasuh dengan air taubat yang menyucikan dan ditenangkan dengan untayan zikir yang menyentuh kalbu, sekarang saatnya kita melangkah ke tahap yang sangat krusial dalam mengubah nasib. Dalam ajaran Islam, doa dan usaha adalah ibarat dua sayap yang harus mengepak secara bersamaan agar seekor burung bisa terbang tinggi menuju tujuannya. Tanpa salah satu sayap tersebut, kita hanya akan berputar-putar di tempat yang sama, tanpa pernah sampai ke tujuan yang kita harapkan. Ikhtiar yang akan kita bahas kali ini mungkin terlihat sebagai langkah-langkah kecil yang sering diremehkan oleh kebanyakan orang, namun ketahuilah bahwa di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketulusan dalam langkah kecil jauh lebih berharga daripada rencana besar yang hanya berhenti di angan-angan belaka. Ikhtiar ini tidak membutuhkan modal uang yang besar atau kekuatan fisik yang luar biasa, melainkan menuntut kejujuran dan keberanian Anda untuk memperbaiki diri dari hal-hal yang paling mendasar. Langkah pertama yang harus Anda lakukan dalam ikhtiar nyata ini adalah meluruskan niat dalam mencari nafkah. Pernahkah Anda duduk sejenak dan bertanya dengan jujur pada diri sendiri, untuk apa sebenarnya selama ini Anda memeras keringat setiap hari? Apakah semata-mata karena ketakutan akan kemiskinan, atau karena keinginan untuk pamer di hadapan manusia lainnya? Mulai malam pergantian tahun ini, ubahlah niat tersebut menjadi sesuatu yang jauh lebih mulia. Ucapkanlah di dalam hati Anda, dengan penuh keyakinan, bahwa setiap tetes keringat yang Anda keluarkan adalah dalam rangka menunaikan tanggung jawab sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan untuk melunasi kewajiban hutang yang sedang menghimpit. Niat yang lurus adalah akar dari rezeki yang diberkahi, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan membiarkan hamba-Nya berjuang sendirian jika tujuan perjuangan itu adalah untuk mencari keridaan-Nya. Sebagaimana janjinya dalam Quran Surah An-Najm ayat 39 yang menegaskan bahwa manusia tidak akan memperoleh selain apa yang telah diusahakannya dengan sungguh-sungguh. Selanjutnya, langkah kedua yang sangat penting adalah menjaga hal-hal kecil dari pengaruh yang haram. Seringkali kita merasa bingung, mengapa rezeki yang kita dapatkan siluilah, menguap begitu saja tanpa bekas. Persis seperti sebuah ember yang bocor. Sebanyak apapun air yang Anda tuangkan ke dalam ember tersebut, ia tidak akan pernah penuh jika lubang-lubang bocornya tidak segera ditutup. Lubang bocor dalam rezeki itu bisa berupa penghasilan yang cara mendapatkannya tidak jelas, atau kabeyason kecil yang mengandung unsur syubhat dan kemaksiatan. Periksalah kembali setiap transaksi dan cara Anda bekerja selama setahun penuh ini. Apakah ada hak orang lain yang masih Anda tahan? Apakah ada kejujuran yang Anda abaikan demi keuntungan sesaat? Menjaga diri dari yang haram, sekecil apapun itu, adalah sebuah ikhtiar besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Anda berani meninggalkan sesuatu yang meragukan demi menjaga hubungan Anda dengannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggantinya dengan jalan keluar yang tidak pernah Anda duga sebelumnya. Langkah ketiga dalam ikhtiar ini adalah membiasakan diri untuk tetap menyisihkan sebagian rezeki walaupun jumlahnya sangat sedikit. Mungkin Anda akan bertanya-tanya, bagaimana mungkin seseorang yang sedang terlilit hutang justru diminta untuk berbagi atau menyisihkan uang? Sahabatku, ini bukan tentang nominal atau jumlah uang yang besar, melainkan tentang melatih otot keimanan dan keberanian untuk percaya bahwa rezeki sepenuhnya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika saat ini Anda hanya mampu menyisihkan 1 atau 2 ribu rupiah saja, maka lakukanlah dengan penuh keikhlasan. Niatkanlah di dalam hati bahwa jika kelak Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kelapangan yang lebih besar, Anda ingin menjadi tangan di atas yang lebih banyak berbagi. Tindakan kecil ini
ibarat menanam sebuah biji pohon yang sangat kecil ke dalam tanah yang subur. Biji itu memang tidak langsung berubah menjadi pohon yang rindang dan berbuah lebat dalam semalam. Namun jika dirawat dengan penuh kesabaran dan keistiqomahan, Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang akan menumbuhkannya hingga akarnya kuat menghujam bumi dan dahannya menjulang ke langit. Ketahuilah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mencintai amalan yang dilakukan secara terus-menerus. Meskipun jumlahnya sedikit, jalan keluar dari lilitan hutang yang mencekik seringkali tidak datang dari satu langkah raksasa yang terjadi secara tiba-tiba, melainkan dari akumulasi langkah-langkah kecil yang terus dijaga dengan penuh kedisiplinan dan rasa syukur. Jangan pernah meremehkan senyuman Anda saat melayani pelanggan. Jangan remehkan kejujuran Anda dalam menimbang barang, dan jangan pernah remehkan ketepatan waktu Anda dalam bekerja. Semua itu adalah bagian dari ikhtiar nyata yang sedang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di malam yang sunyi ini, berjanjilah pada diri sendiri bahwa Anda akan menjadi pribadi yang lebih amanah dan lebih profesional dalam setiap urusan pekerjaan. Seringkali, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin melihat terlebih dahulu sejauh mana kita mampu mengelola amanah kecil yang ada di tangan kita saat ini, sebelum Dia mempercayakan rezeki yang jauh lebih besar untuk melunasi seluruh hutang-hutang kita. Percayalah bahwa tidak ada usaha yang sia-sia jika dilakukan dengan melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap langkahnya. Ketika Anda sudah memperbaiki niat, menjaga kehalalan, dan mulai belajar berbagi di tengah kesempitan, maka Anda sebenarnya sedang mengundang pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk turun ke dalam kehidupan Anda. Harapan yang selama ini hampir padam akan mulai menyala kembali seiring dengan setiap langkah kecil yang Anda ambil. Jangan biarkan rasa malu karena kegagalan masa lalu menghambat langkah Anda di tahun yang baru ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat setiap upaya yang Anda lakukan, sekecil apapun itu, dan Dia tidak akan pernah menuniakan pahala bagi orang-orang yang berbuat baik dan bersungguh-sungguh. Mari kita sambut hari esok dengan semangat yang baru, dengan pundak yang lebih tegak, dan dengan keyakinan penuh bahwa bersama Ayah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada beban yang terlalu berat untuk dipikul, dan tidak ada hutang yang mustahil untuk dilunasi. Sahabatku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, izinkan saya mengajak Anda untuk sejenak mendengarkan sebuah kisah nyata yang mungkin terasa sangat akrab di telinga, atau bahkan sangat mirip dengan apa yang sedang Anda alami saat ini. Kisah ini bukan tentang seorang tokoh besar yang jauh di sana, bukan pula tentang pengusaha kaya raya yang hartanya 7 turunan, melainkan tentang seseorang yang hidupnya mungkin sangat mencerminkan keadaan kita hari ini. Bayangkanlah seorang kepala keluarga biasa, seorang pria yang bekerja keras setiap hari, bangun sebelum matahari terbit dan pulang saat senja sudah lama berlalu. Namun, entah mengapa, meskipun keringatnya sudah membasahi sekujur tubuh, uang yang ia bawa pulang selalu terasa tidak pernah cukup. Awalnya ia hanya memiliki satu hutang kecil untuk kebutuhan mendesak, lalu perlahan bertambah satu lagi, hingga akhirnya hutang-hutang itu bertumpuk seperti gunung yang siap longsor kapan saja, sampai pada satu titik di mana setiap kali ponselnya berbunyi atau ada ketukan di pintu rumah, dadanya bergetar hebat karena rasa takut yang luar biasa. Yang paling berat baginya bukanlah saat ia sedang memeras keringat di tempat kerja, melainkan saat malam tiba, di saat anak-anak dan istrinya sudah terlelap dalam mimpi. Rumah menjadi sangat sunyi, namun pikirannya justru menjadi sangat bising dan tidak pernah benar-benar bisa diam. Ia sering terduduk lesu di sudut rumahnya yang gelap, menatap kosong ke arah lantai. Lalu dengan tangan gemetar ia membuka catatan kecil yang berisi angka-angka hutang yang belum terbayar. Di malam pergantian tahun yang baru saja lewat, suara petasan terdengar saling bersahutan di kejauhan. Orang-orang di luar sana tertawa dengan penuh kegembiraan. Ada yang berkumpul membakar jagung, ada pula yang merayakan dengan penuh kemeriahan. Namun, ia hanya mampu duduk terdiam dalam kesendirian. Bukan karena ia tidak mau bersyukur atas kehidupan, tetapi karena hatinya benar-benar sudah berada di titik lelah yang paling dalam. Air matanya jatuh, bukan karena ia ingin mengeluh kepada takdir, tetapi karena ia merasa telah gagal sepenuhnya. Ia merasa gagal sebagai seorang suami, gagal sebagai seorang ayah, dan gagal memberikan ketenangan kepada keluarganya sendiri. Ia pernah berdoa, bahkan sering, namun doa-doanya seringkali terputus di tengah jalan oleh rasa putus asa
yang menyelimuti jiwanya. Namun, di malam yang sangat sunyi itu, di tengah dentuman kembang api yang mewarnai langit, ia berkata lirih di dalam batinnya, "Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika Engkau masih memberiku satu kesempatan lagi untuk menghirup udara, hamba ingin memperbaiki hidup hamba. Hamba tidak ingin terus-menerus hidup dalam kepalsuan dan ketakutan seperti ini." Malam itu sebenarnya adalah titik terendah dalam hidupnya. Namun ia belum menyadari bahwa justru dari titik nadir itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mulai menyiapkan sebuah jalan keluar yang tidak terduga. Ketahuilah bahwa malam itu tidak langsung mengubah angka hutangnya menjadi 0. Masalahnya masih sama. Penagih hutang mungkin masih akan datang, dan tidak ada keajaiban yang tiba-tiba jatuh dari langit saat itu juga. Namun, ada satu hal yang sangat mendasar yang mulai berubah di dalam lubuk hatinya yang paling dalam. Setelah malam penuh pengakuan itu berlalu, ia bangun di pagi hari dengan perasaan yang sangat berbeda. Bukan karena beban hidupnya mendadak menjadi ringan, tetapi karena ia kini memiliki keberanian untuk tidak lagi lari dari kenyataan yang ada. Ia mulai melakukan hal-hal kecil yang selama setahun penuh ini sering ia abaikan karena terlalu sibuk mengeluh. Ia mulai memperbaiki kualitas ibadah sholatnya. Bukan berarti durasi salatnya menjadi sangat lama, tetapi ia melakukannya dengan jauh lebih jujur dan hadir secara utuh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia mulai berhenti mengeluh kepada manusia dan mulai lebih banyak menghabiskan waktu untuk berbicara kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di waktu-waktu sunyi sebelum fajar menyingsing. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pria ini juga mulai berani bersikap jujur kepada orang-orang terdekatnya. Suatu malam, ia duduk bersama istrinya tanpa ada emosi yang meluap-luap, tanpa ada amarah, dan tanpa saling menyalahkan keadaan. Dengan suara yang sangat pelan, namun mantap, ia berkata, "Istriku, aku tidak bisa menjanjikan hidup mewah dalam waktu dekat, tapi aku ingin kita berjuang bersama-sama, saling menguatkan, dan yang paling penting, kita tidak akan pernah lagi saling berbohong satu sama lain mengenai kondisi keuangan kita." Kejujuran inilah yang menjadi kunci pembuka pintu rahmat selanjutnya. Pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ternyata tidak datang seperti sambaran petir di siang bolong, melainkan datang secara perlahan namun sangat tepat pada waktunya. Beberapa minggu pun berlalu, dan tidak ada hadiah besar atau uang yang jatuh dari langit secara tiba-tiba. Namun, satu demi satu pintu-pintu kecil mulai terbuka bagi dirinya. Suatu hari, seseorang yang sudah bertahun-tahun tidak menghubunginya tiba-tiba datang membawa sebuah penawaran pekerjaan. Pekerjaan itu bukanlah sebuah posisi yang besar, dengan gaji yang sangat tinggi, tetapi hasilnya sangat cukup untuk menutup satu kebutuhan pokok keluarganya. Ia menerimanya dengan penuh rasa syukur, tanpa banyak bertanya dan tanpa memilih-milih pekerjaan lagi. Dari satu kepercayaan kecil itulah, Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali membuka pintu-pintu peluang lainnya. Ia bertemu dengan orang-orang baru yang baik hati. Ia mendapatkan kepergian-kepergian baru. Dan dari sanalah, rezeki mulai mengalir sedikit demi sedikit ke dalam rumah tangganya. Ia belajar satu hal yang sangat penting dalam hidup ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak selalu langsung menghilangkan beban yang kita pikul. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menguatkan pundak hamba-Nya agar mampu menopang beban tersebut. Pelan-pelan, satu persatu hutangnya mulai bisa ia cicil. Meskipun belum lunas seluruhnya, namun hutang-hutang itu tidak lagi terasa mencekik lehernya setiap saat. Yang paling ia rasakan manfaatnya bukanlah sekadar bertambahnya pundi-pundi uang, melainkan bertambahnya ketenangan batin yang luar biasa. Ia tidak lagi mudah panik saat menghadapi masalah, ia tidak lagi menyalahkan takdir yang ia jalani, dan ia tidak lagi merasa berjuang sendirian di dunia ini. Kisah ini adalah cermin bagi kita semua. Berapa banyak di antara kita yang mungkin saat ini sedang bekerja sangat keras setiap hari, namun tetap merasa tertinggal dan merasa hampa. Seringkali hal itu terjadi bukan karena kita kurang berusaha secara fisik, melainkan karena hati kita sudah terlalu lelah memikul beban itu sendirian tanpa melibatkan Sang Pencipta. Kita sering beralasan bahwa semua kelelahan ini adalah demi membahagiakan keluarga. Namun tanpa sadar, kita justru memendam luka, menyimpan rasa takut, dan menahan tangis seorang diri tanpa pernah benar-benar bersandar kepadanya. Pernahkah kita bertanya dengan penuh kejujuran di dalam hati, apakah selama ini kita benar-benar sudah bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Atau kita sebenarnya masih mencoba menyelesaikan semuanya
hanya dengan kekuatan pikiran dan otot kita sendiri, hutang memang terasa sangat berat. Namun yang seringkali jauh lebih berat untuk ditanggung adalah rasa malu dan rasa putus asa. Kita takut dianggap sebagai orang yang gagal, kita takut dinilai tidak mampu oleh lingkungan sekitar kita. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menilai hambanya dari seberapa cepat ia meraih kesuksesan materi, melainkan dari seberapa jujur hamba tersebut mau kembali dan bersujud kepada Dia saat berada di titik terlemah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, Surah Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Maka sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Ayat ini diulang 2 kali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai jaminan mutlak bahwa selama kita mau memperbaiki arah hidup kita dan kembali kepadanya, maka kemudahan itu pasti akan datang menyertai setiap kesulitan yang kita hadapi. Malam pergantian waktu ini adalah momen bagi Anda untuk bercermin dengan jujur, bukan untuk menyesali masa lalu yang sudah lewat, tetapi untuk memperbaiki arah langkah Anda ke depan. Selama doa masih terucap dari lisan Anda, dan selama niat untuk berubah masih tertanam kuat di hati Anda, maka percayalah bahwa hidup Anda belum berakhir, dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah sangat dekat bagi hamba-Nya yang rendah hati dan penuh harap. Sahabatku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kini tibalah saatnya bagi kita untuk benar-benar melepaskan segala beban yang selama ini menggantung di pundak kita dan menyerahkannya sepenuhnya kepada Zat yang menggenggam seluruh alam semesta. Mari kita sejenak berhenti dari segala hirik-pikak pemikiran tentang bagaimana cara membayar hutang besok pagi atau bagaimana cara menghadapi penagih yang akan datang minggu depan. Untuk sesaat saja, biarkanlah hati Anda benar-benar hadir secara utuh di sini. Jika memungkinkan, carilah posisi duduk yang paling tenang, tariklah napas Anda sedalam mungkin, dan hembuskanlah secara perlahan, sia-sialah Anda sedang membuang seluruh racun kegelisahan yang selama ini mengendap di dalam jiwa Anda. Rasakanlah bahwa di balik kesunyian malam ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menatap Anda dengan penuh kasih sayang, menunggu hamba-Nya untuk datang bersimpuh dan mengakui segala keterbatasannya. Kita harus menyadari dengan sepenuh hati bahwa kita hanyalah makhluk yang sangat kecil dan lemah. Sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Zat yang Maha Kaya dan Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ketahuilah bahwa momen penyerahan total ini bukanlah sebuah bentuk kekalahan, melainkan sebuah bentuk kecerdasan spiritual yang paling tinggi. Banyak di antara kita yang merasa lelah luar biasa karena selama bertahan-tahan mencoba menjadi Tuhan bagi dirinya sendiri, mencoba mengatur segala hal dengan kekuatan akalnya yang terbatas, dan mencoba memikul beban dunia yang sebenarnya tidak akan pernah sanggup dipikul oleh manusia manapun. Di malam pergantian waktu ini, marilah kita belajar untuk menjadi hamba yang sebenarnya hamba yang berani berkata bahwa dirinya tidak mampu, dan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang mampu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Surah Al-Baqarah, ayat 186, yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Ayat ini adalah jaminan yang sangat nyata bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah membiarkan Anda berjuang sendirian di tengah badai hutang yang sedang Anda alami. Mari kita mulai berdoa bersama-sama. Rasakanlah setiap kata yang terucap sebagai jeritan hati Anda yang paling jujur. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, di malam pergantian waktu ini, kami datang menghadap-Mu bukan dengan membawa segunung amal kebaikan, melainkan dengan membawa hati yang sangat lelah dan jiwa yang sangat membutuhkan pertolongan-Mu. Engkau Maha mengetahui setiap detak jantung kami yang tidak tenang karena beban hutang yang kian menekan dari segala arah. Engkau Maha mengetahui setiap pikiran yang tidak pernah benar-benar bisa beristirahat karena rasa takut akan hari esok yang sering kami simpan rapat seorang diri. Jika selama ini kami terlalu sibuk mengejar dunia hingga seringkali melalaikan perinemu, maka kami memohon ampunan-Mu yang seluas samudera. Ampunilah kelalaian kami, ampunilah kesalahan kami yang kami sadari, maupun yang tidak kami sadari. Kami mengaku lemah. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami mengaku bahwa kami seringkali menangis dalam diam, karena merasa tidak sanggup lagi menghadapi kenyataan hidup yang terasa buntu. Namun, malam ini kami memilih untuk berhenti mengeluh kepada makhluk,
dan memilih untuk kembali bersimpuh di hadapan-Mu. Kami memilih untuk bersandar sepenuhnya hanya kepada-Mu, karena kami percaya bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan hamba-Mu yang sedang kesulitan. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, lembutkanlah hati kami yang selama ini terlalu keras karena menahan beban penderitaan. Tenangkanlah jiwa kami yang sudah terlalu lama didera kegelisahan. Jika Engkau belum mengangkat beban hutang kami hari ini, maka kami memohon agar Engkau kuatkanlah hati kami untuk tetap sabar dan istiqomah menjalaninya. Dan jika Engkau berkenan membukakan jalan keluar, maka bukakanlah dengan cara-Mu yang paling baik dan paling indah yang tidak pernah sanggup kami bayangkan sebelumnya. Engkau adalah Zat yang Maha Kaya, sementara kami hanyalah hamba yang fakir dan papa. Jika rezeki kami saat ini terasa sempit, maka hanya Engkaulah yang mampu melapangkannya kembali. Bukakanlah pintu-pintu rezeki bagi kami dari arah yang tidak pernah kami sangka-sangka. Berikanlah kepada kami rezeki yang halal, rezeki yang menenangkan hati, dan rezeki yang membawa keberkahan bagi keluarga kami. Ringankanlah beban hutang yang selama ini menghalangi pandangan kami menuju masa depan. Jika hutang itu terasa sangat berat bagi kami, maka bagi-Mu hal itu sangatlah mudah untuk diringankan. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertemukanlah kami dengan jalan keluar yang berkah. Pertemukanlah kami dengan orang-orang yang tulus membantu. Dan pertemukanlah kami dengan kesimpotan baru yang selama ini belum pernah kami lihat. Jauhkanlah kami dari segala bentuk rezeki yang Engkau murkai, dan bimbinglah kami agar tetap menjadi pribadi yang jujur dan amanah dalam setiap proses kehidupan yang kami lalui. Ajarilah kami untuk senantiasa bersyukur, meskipun di tengah kesempitan, dan ajarilah kami untuk selalu bertawakal sepenuhnya kepada-Mu. Kami tidak meminta hidup yang tanpa ujian, namun kami memohon diberikan hati yang kuat dan iman yang selalu Engkau jaga. Kami serahkan seluruh hidup kami, masa depan kami, urusan hutang kami, dan usaha kami ke dalam genggaman-Mu yang maha lembut. Janganlah Engkau biarkan kami bergantung kepada makhluk, tetapi ajarilah kami untuk bergantung sepenuhnya hanya kepada-Mu. Jika ada jalan yang sedang Engkau tutup, kami rida dan ikhlas. Dan jika ada jalan baru yang sedang Engkau buka, maka bimbinglah kami, agar mampu melaluinya dengan penuh tanggung jawab. Cukupkanlah Engkau bagi kami sebagai penolong dan pelindung. Jadikanlah tahun yang baru kami masuki ini sebagai tahun yang jauh lebih baik. Bukan hanya lebih lapang urusan rezekinya, tetapi yang paling utama adalah tahun di mana hati kami menjadi jauh lebih dekat kepada-Mu. Kami rida dengan segala ketetapan-Mu, dan kami menaruh harapan yang sepenuhnya hanya kepada rahmat-Mu yang tidak terbatas. Semoga selawat yang kita sampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi sebab turunnya syafaat dan kemudahan bagi urusan kita di dunia maupun di akhirat kelak. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga setiap langkah kaki kita di tahun yang baru ini selalu berada dalam bimbingan dan perlindungan-Mu yang sempurna. Amin, ya Rabbal Alamin. Sahabatku, tetaplah optimis dan jangan pernah berputus asa. Karena selama Allah Subhanahu wa Ta'ala masih menjadi Tuhan kita, maka tidak ada masalah yang tidak memiliki jalan keluar. Selamat menyambut harapan baru dengan hati yang tenang dan penuh keyakinan.